adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang teks biografi. Apa sih itu teks biografi? Sebelum kita masuk pada materi, adapun capaian pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasikan informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak tipe teks, non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami dan menganalisis informasi dari teks biografi secara akurat dan kritis. Teks biografi merupakan catatan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks ini mengisahkan riwayat hidup seorang tokoh berdasarkan fakta-fakta nyata. Ada 3 struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa penting. Dan yang ketiga, reorientasi. Orientasi adalah bagian yang menyajikan informasi mengenai latar belakang cerita atau peristiwa yang akan diceritakan, yang bertujuan untuk membantu pembaca atau pendengar memahami cerita. Yang kedua yaitu peristiwa penting. Bagian ini berisi rangkaian peristiwa penting dalam kehidupan tokoh yang disusun berdasarkan urutan waktu atau kronologis tertentu. Yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi berisi komentar atau kesimpulan evaluatif tentang rangkaian peristiwa yang telah diceritakan. Reorientasi memberikan gambaran atau refleksi akhir terkait dengan kisah hidup yang telah diceritakan. Adapun fungsi dari teks biografi yaitu yang pertama, berfungsi untuk menyediakan informasi, kedua, berfungsi untuk menjawab teka-teki, yang ketiga, berfungsi untuk mengenang sejarah, yang keempat, berfungsi untuk menghibur. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks biografi, yaitu yang pertama, kata hubung. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata lain dan dalam sebuah kalimat, dan juga kata hubung antar satu kalimat dengan kalimat lainnya. Apabila penghubung antar kata, contohnya dan, tetapi, lalu, kemudian, dan sebagainya. Dan apabila penghubung antar kalimat, contoh, oleh karena itu, akan tetapi, meskipun, demikian, tidak hanya itu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujuk pada benda atau hal, contohnya, ini, itu, tersebut, dan lain sebagainya. Kedua, kata rujuk tempat. Contohnya, di sini, di sana, di situ, dan lain sebagainya. Serta kata rujuk orang. Contoh, dia, ia, beliau, mereka, dannya. Ketiga yaitu kata kerja. Kata kerja atau verba adalah satu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Dan keempat, kata keterangan waktu atau tempat. Kata keterangan waktu dan tempat pada teks biografi sangatlah penting untuk memberikan informasi lebih jelas mengenai kapan dan di mana peristiwa atau kejadian dalam hidup seorang tokoh terjadi. Adapun tujuan teks biografi yaitu yang pertama, untuk mengetahui kelebihan sang tokoh yang diceritakan. Yang kedua, untuk memaparkan pemikiran seorang tokoh. Yang ketiga, memaparkan hikmah yang terdapat di dalamnya dan menerapkannya di dalam kehidupan. Dan yang keempat, untuk bahan renungan atau refleksi. Perhatikan contoh teks biografi berikut. Biografi Bapak Baharudin Jusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang ketiga yang menjabat dari 1998 hingga ke 1999. Ia lahir pada 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelum terjun ke dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang ilmuwan dan insinyur pesawat terbang yang berhasil meraih pendidikan di Jerman,
serta menjadi ahli di bidang teknologi penerbangan. Habibie kembali ke Indonesia pada 1974 dan bergabung dengan pemerintahan Presiden Soeharto sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Ia memainkan peran penting dalam pengembangan industri pesawat terbang Indonesia, termasuk pembuatan pesawat N250 pada 1998. Setelah terjadi krisis moneter dan jatuhnya pemerintahan Soeharto, Habibie diangkat sebagai Presiden Indonesia. Selama masa pemerintahannya yang singkat, Habibie memperkenalkan berbagai reformasi politik, termasuk pembukaan kebebasan pers, pemilu yang lebih bebas, dan pembentukan sistem demokrasi yang lebih terbuka. Ia juga mengizinkan referendum di Timur Timur yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan wilayah tersebut. Setelah tidak terpilih lagi pada 1999, Habibie tetap aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah dan sosial. Ia meninggal pada 11 September tahun 2019 dan dikenang sebagai tokoh yang mendorong kemajuan teknologi serta reformasi politik di Indonesia. Berdasarkan contoh tersebut, struktur teks biografi ialah pertama. Orientasi, Baharudin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang ketiga, yang lahir pada 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelum terjun ke dunia politik, Habibie dikenal sebagai ilmuwan dan insinyur pesawat terbang. Kedua, peristiwa penting. Habibie kembali ke Indonesia pada 1974 dan bergabung dengan pemerintahan Presiden Soeharto sebagai Menteri Riset dan Teknologi lalu berperan dalam pengembangan industri pesawat terbang Indonesia, termasuk pembuatan pesawat N250. Setelah krisis moneter 1998, ia diangkat sebagai Presiden Indonesia dan memperkenalkan berbagai reformasi politik seperti kebebasan pers dan pemilu lebih bebas, serta mengizinkan referendum di Timur Timur yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan. Ketiga, reorientasi. Setelah tidak terpilih pada 1999, Habibie tetap aktif dalam kegiatan ilmiah dan sosial. Meninggal pada 11 September tahun 2019 dan dikenang sebagai tokoh yang mendorong kemajuan teknologi dan reformasi politik di Indonesia. Dari contoh teks tersebut ada pun kaidah kebahasaan yang terkandung di dalamnya ialah: pertama, kata hubung terdiri dari kata dan, sebelum, termasuk, setelah, dan bahkan. Kedua, kata rujukan terdiri dari kata iya, yang, dan tersebut. Ketiga, kata kerja yang terdiri dari kata lahir, terjun, berjabat, memperkenalkan, dan mengizinkan. Selanjutnya keempat, kata keterangan waktu atau tempat. Kata keterangan waktu yaitu 1-25 Juni tahun 1936 tanggal lahir, 2. Tahun 1998-1999 masa jabatan Presiden, 3. Tahun 1998 tahun krisis moneter, 4. Tanggal 11 September tahun 2019 tanggal wafat. Kata keterangan tempat yaitu 1. Parepare, Sulawesi Selatan tempat lahir, 2. Indonesia tempat kembali setelah belajar di Jerman, dan 3. Timur Timur lokasi referendum. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa.